Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, pergerakannya bagaimana, dan setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini kembali melanjutkan penurunannya minus 0,26% dengan area low di 6669. Selisih sedikit sekali dari area support yang kita letakkan, dan pada saat closing ada sedikit tarikan hingga bisa close di area 6687. Sejauh ini memang IHSG berada di area supportnya. Setelah beberapa waktu yang lalu gagal menembus area resisten sekaligus neckline daripada head and shoulders. Kalau misalnya area support di 6696 sampai 6667 di breakdown, ada potensi bagi IHSG turun ke dua area support yang ada di bawah, di mana yang terdekat di 6624 sampai area 6600 dan area support berikutnya di 6558. Kondisi IHSG jelas kalau sampai breakdown dari 6558 akan cukup mengkhawatirkan karena berpotensi membuat double top yang cukup besar. Untuk potensi penurunan daripada head and shoulders-nya sendiri setelah breakdown dari 6736, potensi turunnya ke 6495. Yang artinya kalau mau menyelesaikan target harus breakdown dari 6558. Maka dari itu kita akan lihat lagi pergerakan IHSG ke depan. Semoga diharapkan IHSG berhasil menguat kembali serta break daripada area resisten yang ada untuk kembali mengalami kenaikan. Kalau kita cek data di rti.co.id, total transaksi hari ini 9,2 triliun. Dan terpantau di bagian investor chart, hari ini asing melakukan net foreign buy 443,31 miliar. Kalau kita cek teman-teman, saham-saham yang dibeli asing masih didominasi oleh perbankan ya. Di mana ada BBRI 211M, ada Goto 137, ada BCA 132, ada ICBP 79 dan ada Adaro. Adaro dibeli sebesar 67 miliar. Dan untuk saham-saham yang di net sell pada perdagangan hari ini ada Telkom 46, UNTR 36, ada Bank BNI 22, ada saham Pegas 21M, dan yang terakhir adalah BBTN 13,6 miliar. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk saham-saham yang di net buy maupun yang di net sell oleh asing pada perdagangan hari ini. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah INDF. Saham INDF pada closing perdagangan hari ini ditutup melanjutkan penguatannya sebesar 1,41%. Setelah berhasil breakout dari 6.900 bahkan melakukan retest opennya di bawah ya 6.900 dan close-nya di 6.950. Dalam waktu singkat kurang lebih sekitar 3 hari saja dari 6.900 sudah menuju area 7.200. Kalau kita lihat teman-teman, setidaknya 300 poin itu kurang lebih sekitar 5%-an ya. Jadi sebenarnya pergerakan INDF juga sangat baik. Bahkan kalau kita lihat bersama, dari sisi volume, jelas volumenya pada saat mengalami kenaikan, volumenya cukup besar. Jadi ini sangat menarik untuk bisa buy on weakness ya teman-teman. Di mana area support terdekat daripada INDF berada di area neckline daripada inverted head and shoulders-nya di area 6.900-6.800. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai area tersebut, saham INDF jelas menjadi salah satu saham yang menarik untuk buy on weakness. Untuk potensi kenaikannya berada di area 7.775 sebagai target daripada inverted head and shoulders. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa pantau area 6.900-6.800 ya teman-teman. INDF sendiri belum naik terlalu banyak jika dibandingkan dengan saudaranya yaitu ICBP.
Jadi kalau kita dikasih kesempatan buy on weakness, jelas ini kesempatan yang cukup menarik untuk bisa mengoleksi NDF pada perdagangan-perdagangan mendatang. Dan kalau teman-teman lihat beberapa minggu terakhir, tepatnya sudah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu terakhir pergerakannya jelas sangat-sangat bagus ya teman-teman. Dari area 6.200 sudah naik sampai 7.200. Kurang lebih kalau kita ukur sekitar 17% dalam waktu 2-3 bulan ya teman-teman. Jadi lumayan banget. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah JAPFA. Saham JAPFA pada perdagangan hari ini, kita gunakan time frame daily, ditutup mengalami kenaikan 3,24%. Setelah berhasil break dari area 1190, saham JAPFA kemudian mengalami penguatan lanjutan. Dari area 1190, hari ini closing di 1275. Kalau kita tarik dari area supportnya, setidaknya sudah naik sekitar 7-8%. Lumayan banget, dalam beberapa hari saja JAPFA sudah bisa naik sekitaran area tersebut. Untuk area supportnya, kita bisa gunakan area 1195 sampai 1155. Area support sekaligus neckline daripada rounding bottom, di mana rounding bottom daripada saham JAPFA targetnya berada di 1375. Hal yang sangat menarik juga kalau teman-teman perhatikan volume daripada saham JAPFA ini. Ketika mengalami kenaikan, volumenya cenderung besar, dan ketika koreksi, volumenya cenderung santai saja, bahkan cenderung mengecil. Jadi ini bisa menjadi kesempatan untuk diperhatikan kalau misalnya JAPFA-nya mengalami koreksi. 1190 ya, boleh dicicil santai aja 1200, 1190 sampai area 1155 dengan target 1375. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Main. Main ini adalah saudaranya JAPFA dari sektor yang sama, di mana pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 5,14%. Berhasil breakout area resisten di kisaran area 446, di mana potensi kenaikan daripada saham Main berada di area 490. Lumayan banget ya kalau kita ukur, kurang lebih sekitar 10%-an ya dari area yang ada sekarang. Untuk area supportnya teman-teman bisa gunakan area 446 sampai 434 dengan potensi kenaikan menuju area 490, di mana resisten terdekat yang akan disentuh adalah di area 470. Area support yang bisa digunakan silahkan dipantau, dan yang menarik juga teman-teman pada saat naik kita bisa lihat bersama bahwa volumenya kembali membesar ya. Perlu diingat bahwa saham Main ini juga kalau kita cek bersama teman-teman dari candle weekly-nya, bisa kita lihat bersama saham ini downtrend cukup parah. Bahkan kalau kita lihat ya dari harga tertingginya di kisaran tahun 2000 berapa ini? Di 2013-an dari harga tertingginya di 4.000-an ya, sekarang sudah di 400-an, artinya turun cukup dalam. Jadi kalau Main berhasil mengalami kenaikan, kita bisa manfaatkan momentumnya untuk buy on weakness dengan potensi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi silakan teman-teman pantau baik area support maupun area resisten yang ada. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Braze. Saham Braze pada perdagangan hari ini teman-teman ditutup mengalami kenaikan 2,06%. Setelah banyak membahas saham Braze dengan candle weekly-nya, ternyata selain di weekly time frame ada yang menarik juga daripada saham Braze. Saham Braze sendiri ketika berhasil break dari area resisten kurang lebih di 1735, maka di time frame daily ini Braze berpeluang membuat sebuah pola yaitu cup and handle. Ini adalah area cup-nya, dan yang di sebelah kanan ini adalah area handle-nya. Memang pada perdagangan hari ini tutup tepat di area handle-nya di 1735, dan dari sisi volume sebenarnya belum terlalu besar ya teman-teman, sehingga tidak berhasil breakout.
Walaupun high-nya memang sempat breakout sedikit ya di 1745, tapi akhirnya close-nya kembali di 1735. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang nih Breeze berhasil melanjutkan kenaikannya, ada potensi untuk naik teman-teman, kurang lebih ke kisaran area 1950. Di mana area resisten terdekat akan menguji dulu area 1815. Kita bisa lihat bersama ya. Area 1815, kemudian kalau bisa break akan ada potensi lanjut naik ke 1950. Untuk area support yang ada teman-teman bisa gunakan kurang lebih area 1735, 1710. Dan untuk area support 2-nya kita akan pantau di bagian low daripada handle-nya di area kisaran 1660. Jadi silakan teman-teman pantau kedua area support yang ada 1735, 1710. Lalu area support 2-nya di 1660 dengan potensi kenaikan 1950. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama adalah INDF, Japfa, Main, dan Breeze. Disclaimer all, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan cek dan dicek kembali, kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.